Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia malam ini. Seperti biasa ya, dia malam ini. Kita akan coba cek untuk perasaan terdalamnya dia malam ini seperti apa. Dan bagaimanakah kondisinya, apa yang ingin dia ungkapkan, kita akan coba cek dulu. Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan coba cek untuk perasaan terdalamnya dia atau apa yang ingin dia ungkapkan di sini. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Luar biasa, ada angka 15. Nah, beberapa dari dia, itu yang dia ingin katakan, aku lagi gairah-gairahnya nih, gitu ya. Sama halnya, sepertinya tadi atau semalam ya, aku readingan juga ada yang keluar. Justru malah sex with you gitu ya. Kalau ini sex aja, dia kayak punya gairah, punya hasrat, punya keinginan ya untuk bertemu dengan kamu dan apa yang dilakukan begitu ya. Apakah di sini antara kamu dengan dia sudah terpisah? Apakah antara kamu dengan dia mungkin beberapa hari ini lagi berkonflik? Tahu-tahu ada hasrat dia yang begitu sangat sulit untuk ditahan gitu ya. Kayak udah membara. Ya inilah dia seks gitu ya. Nah, mungkin saja ada juga sih beberapa dari kamu yang sudah menikah dan ternyata mungkin di pernikahan kamu itu ya biasa ya, pasti ada konflik, pasti ada pertengkaran. Dan namun ya pada akhirnya akan baikan lagi. Terus gairah lagi, bersama lagi, memadu kasih lagi gitu ya. So sweet ya. Nah, ini kebalik nih. Nah, di sini nah seseorang ini begitu sangat mengkhawatirkan hubungan kamu dengan dia. I worry about us a lot. Nah, aku khawatir tentang kita. Khawatir kenapa? Ya, jika kita sering berkonflik, kalau kita sering LDRan atau kita LDRan nih, kayak kan lebih sulit ya mempertahankan, mempercayai, saling mengerti itu sulit. Mungkin saja dia kayak khawatir dengan hubungan kita. Apakah kita bisa bertahan? Apalagi mungkin antara kamu dengan dia yang bahkan yang sudah menikah sering berkonflik gitu ya. Jadi seakan-akan ada keraguan nih. Kalau kita berkonflik terus, kapan kita bahagianya? Kapan kita happy endingnya gitu ya. Nah jadi dia kayak mengkhawatirkan hubungan antara kamu dengan dia. Atau memang antara kamu dengan dia saat ini sudah berkonflik, dia bisa nggak ya aku bersama kamu kembali? Bisa nggak ya aku ketemu kamu lagi? Atau bisa nggak ya aku dimaafkan gitu ya? Ada ya berapa dari dia seperti itu. Nah, yang ingin dia katakan lagi, I'm open to compromise. Dia akan terbuka untuk bisa berjanji dengan kamu atau untuk berkomitmen dengan kamu. Ada seseorang itu kayak ingin banget berkomitmen, tetapi ya apalah daya, sejak dia melakukan kesalahan, kamu udah tidak percaya lagi sama dia gitu loh. Untuk memberikan kesempatan kedua pun kamu kayak nggak mau gitu ya. Nah, ya kenapa juga ya di sini ada I just wish things were different ya. Aku hanya berharap tentang sesuatu ya mungkin sesuatu berbeda di antara kita ini bisa kita selesaikan gitu loh. Ya mungkin saja antara kamu dengan itu dia itu kayak punya perbedaan usia, perbedaan keyakinan atau perbedaan daerah gitu ya. Entah itu kamu yang di luar negeri atau dia yang di luar negeri gitu. Ya intinya saat kita bertemu yang aku harapkan hanyalah sebuah eh, ya mungkin perbedaan kita bisa kita satukan lagi gitu loh. Ya itu yang ingin diharapkan. Di sini lagi-lagi ada angka 2, ada angka 7, ada angka 7, 2, 2, 2 gitu ya. Kayak mirror gitu ya. I still don't have all the answer. Dan dia belum juga menemukan ataupun tidak memiliki jawaban dari semua pertanyaan yang dia ajukan ini. Ya, intinya hati dia tetap masih galau, hati dia juga masih ngambang di sini, ya. Nah, mungkin saja karena dia LDRan takut jadinya, aku takut berpisah dari kamu, apakah nantinya kamu akan setia atau bagaimana begitu ya.
Nah, di sini ada they are waiting for you. Oke. Nah, di sini dia berharap bisa menunggu kamu. Mereka ya intinya selalu akan menunggu kamu. Walaupun kamu belum siap, dia menunggu jawaban dari kamu. Dia menunggu kamu mungkin mengatakan, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku nggak bisa jauh dari kamu. Mungkin itu yang ditunggu dari kamu ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari kartu percintaan. Seperti apakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini. Oke. Ya. Ini ada health choice, self love. Ada ya beberapa dari dia itu kayak pengen menyembuhkan dirinya. Dia seperti mencari kebahagiaan. Apakah di sini antara kamu dengan dia itu sudah sangat terpisah cukup lama, atau ya mungkin kamu tidak ingin memberikan kesempatan kedua kepada dia karena sudah banyak hal-hal yang mungkin membuat kamu merasa kayak dipermainkan begitu. Oke? Tapi kamu harus bisa yakin, kalau seseorang itu akan menjadi jodoh kita, maka dia akan mengekspresikan, dia akan rela berkorban buat kita, apapun akan dilakukan buat kita. Itulah ya mungkin seseorang ini yang akan menunjukkan cintanya kepada kamu, express love, message of love ya, love call, seolah-olah cinta itu akan terpanggil. Jadi kamu jangan khawatir di saat kamu sudah fokus kepada diri sendiri, maka di saat itu juga cinta itu akan mulai datang ke kamu. Cinta itu akan mudah aja ya datang kepada kamu dari siapapun itu. Oke. Jadi terkadang ada juga hikmahnya di saat kita healing, di saat kita melupakan seseorang, di saat kita mungkin mencoba berpikir positif, maka dengan begitu cinta itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Jadi kita jangan terpaku kepada ya mungkin harapan-harapan yang mungkin tidak pasti begitu. Oke. Nah, apalagi di sini ada paradise, ada happiness, joy, ada playfulness. Nah, honeymoon fase. Ada fase berikutnya yang mungkin dia ingin menjalankan dengan kamu nih. Mungkin apa ya, kalau di sini kamu yang sudah menikah, mungkin akan berbulan madu yang kedua, yang ketiga gitu ya. Karena di sini benar-benar kamu itu kayak mencari kebahagiaan banget gitu. Oke. Ini ada sedusan. Ternyata seseorang ini mungkin ya pernah menghadirkan orang ketiga. Ya, oke, third party di sini. Ada orang ketiga, tetapi ya mungkin antara kamu dengan dia itu karena apa ya? Karena dari awal udah menunjukkan kesan yang tidak baik, maka ya itu juga termasuk feeling dia gitu loh. Feeling kata hatinya ternyata benar. Nah, seorang ini ya mungkin saja memiliki apa ya kayak mengetahui gitu ya hubungan dia mungkin dengan orang lain atau bagaimana. Oke? Nah, di sini ada old school. Aku melihat juga beberapa dari kamu itu akan seperti ya memilikilah hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang mungkin merugikan gitu. Itu pasti akan ada. Ya. Ini ada di golden mirror. Jadi ada juga sih beberapa dari orang-orang ya yang menilai kamu itu adalah orang yang beginilah begitulah gitu. Tapi ya kenyataannya kamu itu termasuk seseorang yang mungkin juga kuat menghadapi cobaan hidup ini. Apalagi yang tadinya kamu sudah berpikir untuk paling ke depan atau bagaimana, tapi apa kenyataannya? Kita juga tidak bisa melakukan apa-apa, gitu. Oke. Nah, di sini aku akan lihat ya dari kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke, fokus sebelah kartu ini. Udah 3, 2 lagi ya. Ya. Ada the lover. Nah, ini dia. Kenapa ini ngeling kepada seks? Seseorang ini ternyata sudah punya hubungan yang lain selain kamu. Mungkinkah dia sudah menikah? Atau mungkin dia yang selingkuh di sini? Bisa jadi ya. Oke, di sini ada the lover. Kita akan lihat lagi untuk zodiak-zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu.
ada Gemini, Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, Leo, Temperance, ada Devil. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di sini ada Temperance. Seseorang ini saat ini kayak lagi mencari keseimbangan, kestabilan dalam hidupnya dia. Ya, itu yang dilakukan saat ini. Ini ada strength. Jika ada kartu strength yang kamu dapatkan, dikata kamu akan bisa melakukan siapapun. Ya, di sini aku melihat kamu itu orang yang tangguh, orang yang kuat begitu. Oke. Nah, ini dia. Ini ada Nine of Wands. Ya, terkadang kita juga mikir waktu muda gitu ya, kita selalu hura-hura, ya, selalu foya-foya. Tapi sekarang mungkin kamu lebih sangat berpikir sekali untuk mengeluarkan pendapatan karena mungkin masukannya itu tidak balance gitu ya. Jadi ini yang aku lihat, ada Nine of Wands, ada Queen of Pentacles, ada The Hephaestus. Mungkin kamu akan lebih abdal mungkin ke masjid di saat orang mau sholat ya, masukkan ke dalam kotak infaknya gitu ya. Nah, semoga insya Allah ya, semoganya akan baik-baik saja. Oke. Nah, untuk Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, ada The Lover, ada Gemini, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kita akan lihat inisialnya ya, siapa inisialnya. Oke. Ada Q dan R, orang baru. Oke. Mantan yang pernah menyakiti, ada G dan W. Mantan. Ya, kalau dia jadi mantan pasti dia diperbaiki kayak menghancurkan jadinya gitu ya. Ini ada L, temannya berantem. Jadi kalau kamu itu sering berantem ya, takutnya nanti akan jadi jodoh begitu. Ya, ada E dan X, orang baru. Juga beberapa dari kamu itu akan terkoneksi dengan orang baru ya. Kita akan lihat zodiak yang koneksinya dengan kamu. Gemini, Leo, Taurus, Aries. Oke, mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Di sini aku akan lihat dari kartu-kartu bottom ya. Ini ada juga seseorang yang mungkin akan melakukan jadi di sini angka 15 bisa jadi angka keramat budak kamu ya, angka keberuntungan. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membawa kamu terhibur dan tercerahkan. Ambil positifnya, buang negatifnya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.